nggak percaya adanya Tuhan. Nah, di level itulah orang-orang ateis ketika kemudian penyakitnya itu di tataran di atas 60 itu semakin parah penyakitnya, karena memang dia sudah putus asa dengan kondisi yang logika, hanya menggunakan logika berpikir itu saja. Maka tidak akan pernah orang-orang ateis itu kesehatannya paripurna. Nah, lalu bagaimana ketika kemudian kita berusaha untuk mengakses yang 60 sampai 100 itu? Ada tataran-tataran tertentu yang kemudian di luar konteks teknis medis, yang itu sesungguhnya tetap berbasis evidence based, berbasis penelitian-penelitian yang menguatkan untuk mampu menurunkan intervensi Allah dengan berbagai macam dalil yang ada. Sehat yang dimaksud di sini itu adalah SEHAT. Mungkin kita pernah bahas sebelumnya, belum pernah ya? SEHAT itu. SEHAT itu S-nya itu sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbunallah fastaghfirukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat subuh. Dilanjutkan dengan kajian ini, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat semua ini. Amin. Bahagia semua ya, atau pura-pura bahagia? Insya Allah bahagia semua ya. Bapak yang dirahmati Allah, bukan hendak mengkhususkan bahwa sekarang itu 1 Januari tahun baru, bukan. Tapi ini momen saya hadir di sini kebetulan liburan, ya, momen untuk kemudian kita sama-sama muhasabah. Kalau toh memang menjadi bagian dari setahun ini misalkan, ya, kaitan dengan waktu yang berjalan ini, apakah setahun ini kemudian kita sudah memenuhi apa yang kemudian menjadi kewajiban-kewajiban kita, apakah kita sudah terbentuk menjadi pribadi seorang muslim yang baik. Maka ada pertanyaan mendasar yang kemudian dijadikan judul, sudah sehatkah kita? Ya. Sehat itu nanti ada beberapa pengertian. Sehat terdiri dari beberapa huruf yang kemudian nanti akan sekilas kita bahas. SEHAT-nya itu apa? Apakah kita sudah melakukan itu semua? Gitu ya. Karena ternyata pada perjalanannya hal-hal itulah yang menjadikan kita ini sehat. Jadi sehat dalam artian yang terbebas dari penyakit itu. Nah, tentu untuk bisa mengetahui apakah kita sudah sehat yang terbebas dari penyakit itu atau belum, kita harus memahami juga definisi sehat itu sesungguhnya seperti apa, gitu ya. Definisi sehat itu kalau menurut Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO), yang kemudian diadopsi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa yang disebut sehat itu bukan hanya terbebas dari penyakit, tetapi juga bisa melakukan aktivitas kesehariannya secara optimal tanpa bantuan apapun. Jadi itu yang disebut dengan sehat. Nah, menariknya adalah ketika kemudian terminologi sehat itu harus terdiri dari 4 unsur. Sehatnya itu harus memenuhi 4 kriteria. Apa saja itu? Yang pertama, sehat secara jasmani.
Kemudian yang kedua, sehat secara rohani. Yang ketiga, sehat secara sosial. Yang keempat, sehat secara spiritual. Jadi sesungguhnya Organisasi Kesehatan Dunia pada konteks ini itu mengakui bahwa orang-orang yang punya kesehatan paripurna, 4 item sehat itu adalah orang-orang yang beragama. Jadi hanya orang-orang yang beragama saja yang kemudian bisa paripurna kesehatannya. Secara implisit sesungguhnya kriteria itu mengakui juga bahwa tidak akan pernah bahagia secara paripurna, tidak akan pernah sehat secara paripurna orang-orang yang tidak punya agama. Jadi sesungguhnya World Health Organization itu menafikan kalau ada seseorang yang ateis itu pasti tidak akan bisa sempurna kesehatannya. Kenapa? Jadi dalam definisi sehat WHO itu sehat jasmani, rohani, sosial, spiritual. Lalu kenapa kok mereka yang tidak punya nilai spiritualitas itu belum akan bisa paripurna kesehatannya? Bapak yang dirahmati Allah, dalam konteks sehat sakit itu ibaratnya 0 sampai 100 gitu ya, levelnya 0 sampai 100 gitu ya. Ketika seseorang sakit dan kemudian berada di level tertentu, di situ itu dunia kedokteran, dokter, rumah sakit, sarana prasarana, kecanggihan alat itu hanya mentok, ibaratnya 0 sampai 100 itu mentok di angka 60. Jadi kemampuan, kehebatan, kecanggihan apapun itu, yang itu ansih manusia dengan segala peralatannya, itu hanya di level 60 saja. Untuk mampu menyembuhkan itu di level 60 dengan skala 0 sampai 100, ibaratnya seperti itu. Di level 0 sampai 60 inilah kemudian sunnatullah itu, tanda kutip ya, pasti terjadi. Dan itu sekali lagi tanda kutip mutlak adalah usahanya manusia. Maksud saya gini, ketika ada penyakit yang disebabkan oleh bakteri X gitu ya, dalam tataran keilmuan bakteri X ini akan bisa dimatikan atau dibunuh oleh antibiotik Y misalkan. Maka bakteri X ini kalau kemudian diberi antibiotik Y, dia pasti mati. Jadi level 060-nya itu di situ. Sunnatullah itu akan terjadi bahwa kalau jamur diberi obat anti jamur dalam sekian waktu ya jamurnya mati. Tifus, bakteri tifus kalau diberi obat anti tifus ya bakterinya mati, ya gitu. Itu tatarannya kalau diibaratkan 0 sampai 100 itu ya 060. Itu yang kemampuan manusia di situ. Maka ketika penyakitnya di level itu, maka akan bisa sembuh. Orang panas kalau minum paracetamol ya pasti panasnya turun, ya gitu kan. Nah, itu di level 0 sampai 60. Tetapi ketika kemudian sakitnya itu di atas level itu, ibaratnya sakitnya itu di 75 gitu ya. Sakitnya di 75, kemampuan manusia terbatas mentok di 60 itu. Tidak bisa kemudian menjangkau sampai 75 itu. Maka dalam tataran aplikasi kehidupan kita ini manifestasinya dalam bentuk apa? Panjenengan pasti akan pernah menemui seseorang yang dirawat di rumah sakit, penyakitnya tidak bertambah sembuh, bahkan penyakitnya bertambah parah, tapi oleh rumah sakit malah dipulangkan. Pernah ketemu kondisi itu? Ya. Oleh rumah sakit dipulangkan. Pak, Bu, dirawat di rumah saja. Loh, Dok, nanti di rumah pantangannya apa? Nggak ada pantangannya, minta sembarang turuti sudah, gitu kan? Iya.
Wis sudah dirawat di rumah saja, nanti minta sembuh barang wis turuti saja. Loh dok, ini kan hipertensi, misalkan penyakit awalnya hipertensi. Loh nanti asin-asinannya boleh, minta sembuh barang turutono sudah. Itu sesungguhnya di dunia medis sudah mau ngomong, sudah di medis sudah mentok di 60 itu gitu. Medis itu sudah tidak bisa lagi melakukan itu, tidak bisa lagi mengintervensi karena level kemampuan manusia sudah mentok. Nah, area 0 sampai 100-nya ini melampaui batas 60-nya itu tadi. Di situ itulah areanya Allah. Manusia tidak mampu. Nah, di level 60 sampai 100 itu dalam tataran syariat Islam, selain tetap berikhtiar dalam bentuk pengobatan tadi itu, ada hal-hal yang kemudian bisa dilakukan untuk bisa mengakses 60 sampai 100 itu. Maka disitulah kemudian terjadi kolaborasi antara ikhtiar manusia kemudian dengan tataran-tataran bagaimana bisa menurunkan intervensi Allah di level yang 60 sampai 100 itu. Nah, di situ itulah titik pertemuan antara bagaimana kemudian ikhtiar manusia itu berpadu dengan takdirnya Allah. Wa allaisa lil insani illa masya. Bahwa apa manusia tidak akan memperoleh sesuatu kecuali yang diusahakan. Dalam bahasa kita, Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan yang diusahakan. Nah, gitu ya. Jadi ketika terus berusaha dan kemudian Allah ridho dengan itu, ya kemudian diberikan apapun yang diusahakan. Nah, ketika kita sebagai seorang muslim berada di level itu, penyakitnya berada di level 70 gitu, misalnya 75 seperti tadi, kita tidak akan galau dengan itu semua. Kita nggak akan kemudian berputus asa dari rahmat Allah karena kita punya backupan, kita punya backingan yang maha dahsyat, yaitu Allah. Sementara orang-orang ateis ketika kemudian berada di level itu, mau backingan siapa? Oh, nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya adanya Tuhan. Nah, di level itulah orang-orang ateis ketika kemudian penyakitnya itu di tataran di atas 60 itu semakin parah penyakitnya, karena memang dia sudah putus asa dengan kondisi yang logika, hanya menggunakan logika berpikir itu saja. Maka tidak akan pernah orang-orang ateis itu kesehatannya paripurna. Nah, lalu bagaimana ketika kemudian kita berusaha untuk mengakses yang 60 sampai 100 itu? Ada tataran-tataran tertentu yang kemudian di luar konteks teknis medis, yang itu sesungguhnya tetap berbasis evidence based, berbasis penelitian-penelitian yang menguatkan untuk mampu menurunkan intervensi Allah dengan berbagai macam dalil yang ada. Sehat yang dimaksud di sini itu adalah SEHAT. Mungkin kita pernah bahas sebelumnya, belum pernah ya? SEHAT itu. SEHAT itu S-nya itu sedekah. Jadi sedekah itu ternyata menyehatkan. Sedekah itu mencegah penyakit, sedekah itu mengobati penyakit. Apa bukti otentiknya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di dunia kedokteran itu mengeluarkan sebuah statement, itu harus mutlak, harus bisa dijelaskan mekanismenya, harus ada bukti otentik penelitian-penelitiannya, baru kemudian diakui di dunia kedokteran, wabil khusus kedokteran Islam. Berbeda untuk membuka wawasan panjenengan, berbeda dengan ketika pada saat Ponari booming. Ingat Ponari ya? Siapa Ponari itu? Ada seorang anak di Jombang yang menemu batu, katanya batu petir, yang kalau batunya itu dicelupkan di air, airnya diminum penyakit sembarang sembuh, katanya gitu ya.
Itu mekanismenya seperti apa kalau dalam tataran medis? Pasti tidak bisa diterima. Pada saat itu kami berkunjung ke Jombang, Mojokerto, Mojoagung, ya, melihat di tahun 2010-an itu insya Allah. Nah, ketika Ponari itu viral dalam bahasa sekarang atau booming pada saat itu, rumah sakit itu ramai atau sepi? Sepi ya. Bayangannya sepi karena semua orang akan datang ke Ponari ya untuk berobat. Orang tinggal dicelup airnya, dicelup batu, nanti penyakit sembarang sembuh. Ternyata kenyataannya apa? Ini rahasia antara kita saja ini Pak ya. Kenyataannya rumah sakit itu penuh. Jalan yang dipakai, selasar yang dipakai, sesungguhnya dipakai jalan, itu dipakai untuk merawat orang sakit. Jadi bednya ada tambahan, diinfus di jalan itu. Siapa? Pasien-pasiennya. Mereka yang minum airnya Ponari terus diare. Mereka yang minum airnya Ponari muntah. Mereka yang minum airnya Ponari kena tifus. Tapi itu kan nggak terekspos. Coba Ponari itu viralnya sekarang, paling umurnya 1 pekan, paling 1 pekan 2 pekan bubar setelah itu. Kenapa? Karena orang-orang yang dirawat di rumah sakit gara-gara minum air yang dicelup batunya Ponari yang muntah-muntah tadi itu dirawat di rumah sakit, live di IG-nya, live di TikTok-nya, live di Facebook-nya. Hey guys, saya lagi dirawat di rumah sakit gara-gara minum air yang dicelup batunya Ponari itu ya. Wes viral, selesai Ponari. Cuman pada saat itu kan yang ada cuman TV, radio, koran. Dan mereka pasti memuat berita yang mengaksikan ini. Ada anak nemu batu kemudian dicelup dan seterusnya itu. Kenapa? Karena memang tidak bisa dijelaskan secara logis bagaimana itu bisa terjadi. Kita kan nggak tahu pada saat Ponari tidur itu tangannya kemana saja, ya nggak pernah tahu. Batu itu kotor, kemudian dicelup, berbagai macam hal yang kemudian muncul. Maka Ponari itu pasti akan hilang pada masanya. Dan pada perjalanannya memang ya lambat laun menghilang, orang terus kemudian menyadari. 100 orang yang datang ke Ponari, 1 orang yang berhasil, 1 orang itu yang cerita. Berhasilnya tanda kutip juga. 1 orang itu yang cerita, 99 yang gagal mereka diam semua. Gak akan cerita kan yang gagal? Oh, namanya ikhtiar kok, gak cocok ya gak apa-apa kayak gitu. Tapi yang seolah-olah berhasil itu yang kemudian cerita. Bukan hendak kemudian menafikan keberadaan bagaimana kemudian takdir Allah ada di mekanisme itu. Tetapi dalam tataran logisnya, dalam tataran kesehatannya, kedokterannya itu tidak bisa. Berbeda dengan di kedokteran. Kalau masih ingat panjenengan waktu kecil dulu, ketika panas diberi obat apa? Diberi obat apa? Bodrexin. Ya, waktu kecil kan dulu diberi Bodrexin, okay. Ada rasa jeruk, rasa stroberi ya gitu ya. Terus 20 tahun kemudian ketika jenengan sudah menikah, kemudian anak panjenengan panas, diberi apa? Paracetamol. Ya, Bodrexin isinya paracetamol. Ketika 20 tahun kemudian jenengan punya cucu jenengan panas, diberi apa? Paracetamol. 20 tahun kemudian ketika jenengan punya buyut jenengan panas, ya diberi paracetamol. Sekarang pun siapapun orang yang panas, kalau minum paracetamol, panasnya pasti akan turun. Di situ tuh letak perbedaannya. Maka kalau di dunia kedokteran ada statement seperti saya sampaikan tadi, bahwa sedekah itu mencegah penyakit, sedekah itu mengobati penyakit. Apa bukti otentiknya? Kamilah yang di kedokteran Islam yang kemudian memadukan dalam tataran Quran, hadis, dan kemudian bagaimana proses yang ada di dalam tubuh kita. Di At-Taghabun ayat 16 dan di Al-Hasr ayat 9. Wa may yukassuha nafsi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang dijauhkan dari sifat kikir adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ada 1 ayat di 2 surat yang berbeda yang bunyinya sama persis. Ya, wa may yukassuha nafsi faulaika humul muflihun.
Orang-orang yang dijauhkan dari sifat kikir artinya orang-orang yang ahli sodakoh, ahli infak sodakoh itu dikategorikan menjadi bagian dari orang yang beruntung. Lalu keberuntungannya dalam bentuk apa? Keberuntungannya dalam bentuk as-sadaqatu tasattu sab'ina ba'ban minasyuk. Bahwa orang-orang yang beralih sedekah itu sedekahnya mampu mencegah dari 70 keburukan. Tafsir dari 70 keburukan itu salah satunya adalah sakit. Maka rangkaian ayat tadi, orang yang ahli sedekah menjadi bagian dari orang yang beruntung. Keberuntungannya adalah salah satunya dicegah dari berbagai macam penyakit. Apakah hanya mencegah penyakit saja? Tidak. Ternyata juga mampu mengobati penyakit. Ada hadis lain yang menyebut dawu mardukum bis shadaqah. Belilah atau obatilah penyakit dengan sedekah. Sekali lagi, itu tataran Quran hadisnya. Dan lalu dalam tataran kehidupan kesehariannya apa bukti otentiknya? Nanti panjenengan browsing, penelitiannya Jorge Moll tulisannya. Bacaannya Jorge Moll. Yang meneliti tentang korelasi atau hubungan antara sedekah dengan kesehatan. Finalnya, kalau nanti panjenengan baca, kesimpulannya bahwa sedekah itu mampu mencegah penyakit, sedekah itu mampu mengobati penyakit. Bagaimana mekanismenya? Ketika orang itu bersedekah, maka otaknya akan terstimulasi. Wabil khusus lagi daerah yang namanya limbic system, sistem limbus dalam bahasa Indonesia. Lebih spesifik lagi, ada satu bagian otak yang namanya hipotalamus, yang kemudian teraktivasi, sehingga ketika hipotalamus teraktivasi itu memerintahkan berbagai macam organ untuk memproduksi hormon. Jadi hipotalamus itu fungsinya ada dua, dalam tataran medis, dalam tataran teologis. Teologisnya dia mampu membedakan lillahi ta'ala atau tidak, dia mampu membedakan ini yang hak atau yang batil, itu hipotalamus. Kemudian fungsi medisnya dia sebagai koordinator organ. Jadi jantung, paru, lambung, macam-macam itu semua di bawah koordinasinya hipotalamus. Ketika seseorang itu bersedekah tadi, itu infak sedekah tadi, itu merangsang hipotalamus. Karena ini perbuatan baik, maka syaratnya lillahi ta'ala. Ketika kemudian lillahi ta'alanya terpenuhi, itu merangsang hipotalamus itu. Karena hipotalamus sebagai koordinator organ yang ada di dalam tubuh kita diperintahkan untuk memproduksi hormon. Maka muncullah 4 hormon itu: endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Nggak usah jenengan hafalkan, ujian nggak keluar pokoknya. Pokoknya 4 hormon itu masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Kalau bersatu menjadi satu, fungsinya meningkatkan daya tahan tubuh. Maka ketika orang itu bersedekah secara ikhlas lillahi ta'ala, maka imunitas tubuhnya akan meningkat, daya tahan tubuhnya meningkat, TNI Polri-nya kuat, sehingga kemudian apapun yang akan masuk yang menyerang tubuh seseorang yang nantinya akan menimbulkan penyakit sudah dihalau sejak awal. Itu mencegah penyakit. Nah, katanya bisa mengobati penyakit. Iya. Apa yang kemudian hal lain yang terjadi ketika seseorang itu bersedekah? Muncul yang namanya NK cell, natural killer cell, sel yang diproduksi secara alami yang fungsinya sebagai killer, sebagai pembunuh. Membunuh siapa? Membunuh semua hal yang menyebabkan sel itu sakit, sehingga kemudian timbul penyakit. Jadi 2 mekanisme inilah yang menyebabkan orang-orang yang bersedekah itu mampu dicegah dari berbagai macam penyakit. Kalau toh sudah sakit, dia akan disembuhkan melalui mekanisme tadi itu. Syaratnya 1, mutlak harus ada lillahi ta'ala, harus ikhlas karena Allah. Karena hal itulah yang mampu merangsang hipotalamus tadi. Jadi syaratnya mutlak ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun banyak tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Ya. Terus istiqomah.
Istiqomah itu tiap subuh gini 5.000 rutin tiap hari, itu lebih baik dibandingkan saat Jumatan saja 2.000. Iya, kenapa? Ada yang salah dengan yang saya sampaikan? Benar kan? Iya. Jadi infak sedekah itu ya harus ikhlas, walaupun banyak tidak apa-apa. Yang penting ikhlas, terus istiqomah tadi itu. 5.000 tiap hari pasti lebih baik dibandingkan satu kali Jumatan 2.000. Jadi yang istiqomah ya, dan banyak. Nah, itu. Jadi yang dirahmati Allah, penelitian itu menyebutkan sedekahnya adalah memang tentang uang. Jadi memang bersedekah itu bukan sedekah senyum dan seterusnya. Penelitian tadi ya. Maka sedekah itu mampu mencegah penyakit dan mampu mengobati penyakit. Yang kedua, E-nya kan SEHAT. E-nya itu emosi yang terkontrol. Jadi ojo ngamukan, sudahlah. Jadi orang itu jangan pemarah. Orang pemarah itu penyakitnya buahnya. Suatu saat ada rombongan Bani Nadir yang menemui Rasulullah dan menanyakan, ya Rasul, amalan apa yang bisa membawa kami ke surga? Kemudian Rasulullah menjawab, ojo ngamukan. Terus apa lagi? Ojo ngamukan. Apalagi ojo ngamukan. 3 kali Rasulullah menyatakan itu. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Di dunia kedokteran Islam, hal-hal yang seperti ini itu kemudian menjadi pertanyaan besar. Kenapa kok Rasulullah itu begitu menekankan pentingnya tidak marah itu? Itu kan sama dengan ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa orang yang harus saya hormati? Jawabannya apa? Ibu, terus ibu, terus ibu, baru bapak. Kan ibunya 3, bapaknya 1 ya. Jangan diterjemahkan itu nanti ada ibu Malang, ibu Sidoarjo, ibu Gresik, itu enggak. Itu penekanan gitu ya. Itu penekanan betapa pentingnya untuk kemudian menghormati ibu terlebih dahulu. Sama. Maka ternyata ketika dikupas dalam konteks kedokteran, orang-orang yang marah itu sangat erat kaitannya dengan berbagai macam penyakit. Jadi teoritis medis mengatakan orang-orang yang stres, orang-orang yang marah itu dihinggapi 80% lebih penyakit. Ayo jenengan sebut penyakit apa? Nantilah urusannya sama marah, urusannya sama stres nanti. Wis apapun yang terlintas di benak panjenengan itu masuk 80% itu. Mau diabetes, stroke, serangan jantung, hipertensi, asma, lambung, wis ayo apa lagi? Itu nanti korelasinya akan erat dengan emosional seseorang. Maka dibalik, ketika seseorang itu mampu menjaga emosinya dengan baik, artinya bukan menjadi orang yang pemarah dan menjadi orang yang penyabar, 80% lebih penyakit bisa dihindarkan. Ya 20%-nya itu paling ya spanu, kadas, kurap gitu-gitu aja. Enteng-enteng saja, ringan-ringan saja. Jadi ketika kita mampu menghalau emosi kita sesuai dengan hadis tadi, la tawalakal jannah itu, 80% lebih penyakit bisa kita hindarkan. Lalu bagaimana supaya bisa sabar? Itu kan pertanyaannya jadinya. Lalu bagaimana bisa sabar? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Dalam teknis medis di kedokteran Islam itu ternyata dari rangkaian ayat ini itu ternyata sabar itu akan muncul dari seseorang yang sholatnya benar. Maka rangkaian ayat itu kan menarik kalau di dunia kedokteran Islam itu. Orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar duluan dan sholat itu sebagai penolong. Belakangnya masih dipertegas lagi, Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Kenapa kok bukan membersamai orang-orang yang sholat? Karena dalam terminologi teknis medis itu, orang yang sabar itu pasti sholatnya benar. Artinya orang-orang yang sabar itu produk atau output dari orang yang sholatnya benar. Maka kalau ada di antara kita ini, saya panjenengan yang sholatnya rutin
jamaah terus di masjid, tapi kok masih jadi orang yang ngamukan, itu maknanya sholat kita masih ada yang harus dibenarkan. Entah persiapan sholatnya, entah saat sholatnya, pasti ada yang gak beres dengan sholat kita itu. Apalagi berjamaah seperti ini, itu latihan sabar yang luar biasa. Sholat kita tadi itu kan tidak ada kan yang mendahului salam kesuwen, salam gitu terus salam dhisik itu kan tidak ada. Betapa latihan kesabaran yang luar biasa, mulai ruku, i'tidal dan seterusnya itu kan kesabaran yang luar biasa. Tanpa kita sadari itu menjadi latihan yang hebat. Maka kemudian sholat itulah yang menjadi pintu masuk untuk kemudian kita menjadi orang yang sabar. Karena ada kalimat bijak, kalau pengen hidupmu diperbaiki oleh Allah, maka perbaiki sholat. Memang kunci pintu masuknya itu. Nah, ayat tadi itu seolah menyatakan bahwa kalau dia sabar, pasti sholatnya benar. Maka walaupun sholatnya yang kemudian dihisab pertama kali, termanifestasikan dalam bentuk kesabaran itu. Jadi pendek kata, orang-orang yang sabar itu akan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Ibaratnya gini, kalau ada orang mau marah-marah gitu ya, setelah marah kemudian di sebelahnya ada orang wahing, ada orang bersin, itu dijamin pasti ketularan. Karena ketika orang itu marah, itu imunitas tubuhnya anjlok. Imunitas tubuhnya turun, hormon kortisolnya naik, hormon adrenalinnya naik, maka imunitas tubuhnya akan anjlok. Berbanding terbalik dengan itu, orang-orang yang sabar muncul berbagai macam hormon tadi itu. Ada 4 item hormon tadi itu. Maka jadilah orang yang sabar. Nah, menariknya adalah ketika kemudian hadis tadi itu kan area-area jangan marah, ya kan? Kalau diibaratkan ini area jangan marah, tidak marah, di sini area marahnya. Potensi enggak kalau orang itu masuk ke area marah ketika tidak mampu untuk menjadikannya tidak marah? Ada potensi untuk kemudian jadi marah kan? Hadis tadi itu menyarankan kita, menuntun kita untuk masuk area tidak marah dengan berbagai macam hal. Ya syukur, ikhlas dan seterusnya itu. Di sini areanya. Lah kalau sudah kadung marah gimana? Marah itu sebaiknya dilampiaskan atau dipendam. Ayo, sebaiknya dilampiaskan atau dipendam. Yang kita bahas tadi itu kan sebelum marah. Jangan marah. Lah kalau sudah kadung marah, dilampiaskan atau dipendam. Nah, ini ada yang menarik. Itu bagian dari nanti tuntunannya Rasulullah itu. Ada yang menarik. Di Sidoarjo itu, Sidoarjo Surabaya itu mirip. Angka harapan hidup laki-laki Sidoarjo Surabaya, nanti panjenengan browsing. Itu 73, sekian tahun. Des konco dewe dibulatkan 74 lah gitu ya. Angka harapan hidup laki-laki di Sidoarjo Surabaya itu 74 tahun. Kalau ibu-ibu berapa? Lebih tinggi atau lebih rendah? Sama mau gak pede gitu. Ibu-ibu ternyata lebih tinggi. Ibu-ibu itu 78 tahun angka harapan hidupnya. Kenapa? Bapak stres mikir ibu. Enggak, bukan itu jawabannya. Salah satunya itu memang ini yang saya tanyakan, kenapa tadi itu saya tanyakan. Ibu-ibu itu kecenderungannya marahnya itu dilampiaskan, bapak-bapak kecenderungannya marahnya ditahan. Nah, diempet itu salah satu yang menjadi dasar kenapa kok kemudian angka harapan hidup wanita lebih tinggi. Tapi tidak itu jawaban utamanya. Jawaban utamanya adalah memang Allah men-settingkan seorang wanita itu punya daya tahan yang lebih tinggi dibandingkan bapak. Memang seperti itu, dengan segala apa yang ada di dalam diri seorang wanita itu.
Makanya fikih wanita itu bukunya sekian. Ya, fikih wanita kan sekian bukunya. Fikih bapak-bapak ada nggak? Nggak ada. Nggak ada fikih bapak-bapak. Fikih wanita ada, fikih bapak-bapak nggak ada. Karena betapa Allah itu memang mengkhususkan wanita itu dengan segala hal, apalagi kalau kita ngomong kaitan dengan tubuhnya. Oh, itu luar biasa gitu ya. Nah, maka ketika kita memasuki area marah itu ada tuntunannya. Rasulullah itu menuntunkan kalau marah ucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertanyaannya adalah kemudian, loh kenapa? Marah itu apa ada hubungannya sama setan? Oh ada hubungannya. Karena setan berkepentingan dengan orang yang marah itu. Ibaratnya kalau orang yang marah itu, setan-setan di sampingnya tuh tepuk tangan. Dan kemudian membisiki, iya, wis bener sampean ngamuk iku, wis ping piro sampean dingonokno iki. Sabar iku ana batese, ya gitu. Itu bisikannya setan. Kenapa? Karena setan berkepentingan. Apa kepentingannya? Mengajak yang marah ini untuk bersamanya di neraka. Loh kok bisa? Iya, layat kulul jannatan, kau tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Jadi lihat sekarang, silaturahim itu putus utamanya gara-gara apa? Gara-gara ngamuk tadi itu. Wis gak kira aku ngiduk omamu maneh, gitu ya. Maka setelah kajian ini kalau ada yang seperti itu segera ditelepon ya. Ditelepon, "Ning aku mengko nang omahmu ya," wis gitu. Daripada nanti nggak nyium baunya surga ya. Maka punya kepentingan, maka tuntunannya itu. Jadi kalimat ta'awudz. Yang kedua, diam kalau marah itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mendefinisikan marah dengan sangat bagus. Menurut Ibnu Taimiyah itu definisinya marah itu sesuatu yang diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Pertanyaannya adalah kenapa Ibnu Taimiyah itu menggolongkan orang marah itu sama dengan orang yang gila? Kenapa? Karena ketika marah orang itu kecenderungannya, logika berpikirnya hilang, sama dengan orang gila. Maka kemudian efeknya akan timbul penyesalan. Jadi orang-orang yang marah, yang logikanya hilang, sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah dilakukannya akan dilakukan karena sudah tidak terkontrol lagi. Maka tuntunan yang kedua, kalau marah itu diam, karena nanti khawatir kebun binatangnya keluar semua saat marah itu. Maka ketika marah itu ya diam itu tadi. Dan ketika tadi kemudian kalau marah dengan diam masih marah, kalau posisinya berdiri ya dia harus lebih rendah, duduk. Duduk masih marah, berbaring. Berbaring masih marah, tadi berwudu. Wudu masih marah, sholat. Sholat masih marah, disolati. Tuntunannya sampai sholat. Saya guyon aja ngomong disolati. Kenapa? Loh, hakikat hidupnya kan sudah hilang. Wong sholat kok masih nggak bisa menahan marahnya itu. Berarti kan sholatnya ini nggak ada dampaknya sama sekali. Ini dalam teknis medis ya, dalam teknis medis cara apa? Mencegah kemarahan tadi itu ya. Untuk kemudian ketika marah meluruhkan marahnya itu tadi. Bukan dalam konteks fikih pahala atau tidak, itu bukan. Tapi itu tadi, ketika orang ini sholat kok masih marah, ya berarti kan tidak berdampak sama sekali pada kehidupannya sholatnya itu. Terutama dalam konteks yang kita bahas emosi ini. Jadi pendek kata, ketika marah itu dilampiaskan. Nah pertanyaannya tadi itu, urutannya seperti tadi. Lah, yang marah yang dilampiaskan itu yang seperti apa? Memang harus dilampiaskan dalam tataran medis, tapi ada syaratnya. Syaratnya tidak boleh melibatkan orang lain kalau marah itu. Jadi nggak boleh marah itu mukul si A, si B, nggak boleh. Marah itu harus punya cara untuk kemudian melampiaskannya. Jadi ibu-ibu itu kalau marah ambil pisau, ambil berambang, ambil telur, masak fuyung he, ya, itu marahnya.
ada cara melampiaskan marah yang terbaik yang dituntunkan oleh Islam. Apa itu? Dengan cara membaca Al-Quran. Jadi lampiaskan marah panjenengan itu dengan membaca Al-Quran. Masih gak tahu artinya, bahkan tajwidnya salah sekalipun, kalau yang dibaca Quran penelitiannya membuktikan hormon kortisolnya turun, hormon adrenalinnya turun, hormon dopamin dan endorfinnya naik. Hormon kortisol itu hormon stres, adrenalin itu hormon kemarahan. Itu akan turun ketika ayat-ayat suci Al-Quran dibaca. Syaratnya kalau membaca minimal harus didengar oleh telinga kita sendiri. Itu syarat penelitiannya gitu. Dan itu nanti dampaknya buahnya terkait dengan air yang dibacakan ayat suci Al-Quran membentuk kristal heksagonal dan seterusnya itu. Ya, pendek kata E-nya itu adalah emosi yang terkontrol. Hanya apa? Hanya hati yang selalu tertaut dengan Allah. Bagaimana caranya supaya dalam keseharian kita ini Allah selalu hadir? Selalu hadir dalam tubuh kita, selalu menemani kita. Gak ada cara lain kecuali meniatkan semua aktivitas kita, terutama ibadah-ibadah madho kita itu adalah lillahi ta'ala. Nah, menariknya ketika kemudian tadi itu hipotalamus tadi itu kan fungsinya untuk membedakan lillahi ta'ala atau tidak. Fungsi untuk kemudian membedakan yang hak dan yang batil. Fungsi sebagai koordinator sistem organ tadi itu. Maka apa yang kemudian dilakukan hipotalamus ketika kita melakukan aktivitas kita ini lillahi ta'ala, dia terangsang tadi itu, terstimulus, karena dia sebagai bagian dari koordinator organ, maka organ-organ itu akan diperintahkan oleh hipotalamus. Gampangannya gini, kalau toh misalkan kajian ini itu jenengan terima undangannya dalam bentuk flyer misalkan, kemudian ketika baca flyer itu jenengan punya niat lillahi ta'ala untuk hadir, ibaratnya sekarang hari apa? Hari Kamis gitu ya, jenengan baca flyer itu hari apa? Senin gitu misalkan ya, Senin baca flyernya, Kamis 1 Januari ada kajian, bismillah, insya Allah saya hadir, niatnya lillahi ta'ala. Saat itu Senin itu sudah dapat pahala belum? Sudah? Kan belum dilakukan. Kenapa kok sudah dapat pahala? Karena niat. Oh ya, saya balik sekarang. Besok hari Jumat Bapak X gitu ya, mau Jumatan kan, pagi itu sudah berencana nanti saat sholat Jumat saya akan tukar sandal. Bapak X itu Jumat pagi akan Jumatan kan, terus punya niat nanti saya akan tukar sandal. Jumat pagi niat itu sudah berdosa belum? Kenapa? Belum dilakukan. Tadi belum dilakukan dapat pahala. Jadi ini pelin-pelan kok memang. Iya, saya guyon aja itu. Maksudnya memang betul. Niat yang lillahi ta'ala untuk kebaikan belum dilakukan, niat tok sudah dapat pahala. Tapi niat untuk kemaksiatan selama belum dilakukan itu tidak berdosa, walaupun mengotori hati, tidak berdosa. Tapi itulah rahmat Allah itu. Itulah rasa sayangnya Allah pada kita. Merinding saya ngomong. Betapa Allah itu terus kemudian menghitung betul bagaimana kemudian orang itu menjadi baik. Orang itu sesungguhnya memang basicnya itu memang baik. Pertanyaannya di dunia kedokteran Islam adalah, loh kenapa? Kan tadi sama-sama niat. Satunya niat belum dilaksanakan sudah dapat pahala, satunya niat belum dilaksanakan tapi belum berdosa. Kalau mau fair kan harusnya sama-sama ya, sama-sama niat baik dapat pahala, ini niat jelek ya belum dilaksanakan ya sama-sama sudah berdosanya gitu. Tapi kan tidak. Nah ternyata proses hipotalamus tadi yang di otak itulah yang kemudian menjadi pembedanya. Jadi ketika seseorang itu lillahi ta'ala tadi, otaknya tadi hipotalamus tadi kan terangsang, terstimulus.
Senin itu niat lillahi ta'ala, hipotalamusnya oh ini lillahi ta'ala, maka apa yang kemudian dilakukan? Karena dia sebagai koordinator organ, maka kemudian gampangannya ini ya, dia manggil ginjal. Ginjal sini, Kamis besok kita akan kajian pada subuh, siapkan ginjalmu jangan sampai sakit. Oh siap. Dan paru-paru dipanggil, paru, Kamis kita ngaji. Jantung dipanggil, pendek kata semua organ dipanggil, diberitahu kalau Kamis besok kita akan ngaji. Apa yang kemudian Allah lakukan? Ginjalnya, jantungnya, paru-parunya itu akan disehatkan terus untuk kemudian supaya apa? Supaya niatnya terlaksana. Maka dalam tataran innamal a'malu binniyat itu, kalau dalam tataran fikihnya, kegiatan apapun, amalan apapun yang tidak didasari pada lillahi ta'ala maka muspro. Dalam tataran medis lillahi ta'ala itu, niatnya lillahi ta'ala itu menyehatkan. Mekanismenya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi otaknya terangsang dengan niat lillahi ta'ala itu, kemudian mengkoordinasikan diri, organ-organnya dikabari semua, diberitahu semua agar niatnya itu terlaksana. Disitulah letak kemudian Allah menyehatkan terus sampai terlaksananya kegiatan tersebut. Dan ini berbeda sama sekali dengan yang Jumat niat tukar sandal itu. Kira-kira ada enggak tukar sandal itu lillahi ta'ala? Ketika niat tukar sandal itu, hipotalamusnya nyantai, nggak teraktivasi, nggak terstimulus sama sekali, diam saja. Ibaratnya itu ya, ini dalam bahasa awamnya, hipotalamusnya itu ngomong wis jarno gitu. Nggak ada reaksi apapun, tubuh ya diam saja, nggak ada apapun sudah. Tapi ketika kemudian karena godaan setannya luar biasa kuat gitu ya, kemudian dia betul-betul akan menjalankan niat itu. Jadi berangkat paling belakang, kemudian sandal yang akan ditukar dijejerkan dengan sandal yang akan diincer, kemudian dia duduk paling belakang softnya, ketika salam pelencing langsung nggak pakai apa-apa, langsung mendekati sandalnya itu. Sudah direncanakan seperti itu dan kemudian dilakukan betul. Yang menarik adalah ketika kemudian jejer sandalnya dengan sandal yang diincer itu, dia akan ngambil sandal yang diincer itu jantungnya gimana? Jantungnya geredek, nafasnya ngos-ngosan, perutnya mules, mual, wajahnya memerah, tangannya gemeter, kakinya gemeter. Pertanyaannya, apakah hal itu terjadi ketika jenengan Senin meniatkan lillahi ta'ala hadir di kajian ini? Senin itu terus kemudian rodok gitu itu niat mau hadir di kajian? Enggak. Pertanyaan berikutnya, siapa yang membuat kemudian jantungnya berdetak lebih cepat, tensinya meningkat dengan mendadak, paru-parunya ngongsrong, perutnya mules, rilis asam lambung dan seterusnya? Itu siapa yang membuat itu? Allah. Melalui mekanisme apa? Hipotalamus tadi itu. Hipotalamusnya tidak terima kalau kita itu bermaksiat, karena dasarnya fitrah kita itu adalah baik. Maka karena itu ketika kemudian kok temenan, ya sudah, dia tinggal merintahkan tadi itu. Ketika ketidaknyamanan itu yang muncul dan kemudian diputuskan bahwa uslah gak usah tukar sandal karena tidak nyaman tadi kan, gak usah tukar sandal, sudah kemudian diputuskan wis iki masih ngene sandal elek-elek ngene yang ngerjekeni kok, sudah wis batal untuk bertukar sandal tadi itu, kemudian sandal jeleknya tetap dipakai, jantungnya balik normal enggak? Jantungnya balik normal, paru-parunya balik normal, pendek kata semuanya kembali normal. Andai kata panjenengan tahu yang terjadi di dalam tubuh kita itu, paru-parunya, ginjalnya sama otak kita itu tos gitu. Tos, sukses apa? Mencegah kemaksiatan. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi ketika ada orang
yang akan melakukan kemaksiatan, bahkan sudah melakukan kemaksiatan, tapi jantungnya nyantai saja, paru-parunya nyantai saja, livernya nyantai saja, lambungnya nyantai saja. Apa maknanya? Hipotalamusnya sudah nggak berfungsi, maka tidak ada konektivitas dengan Allah, maka Allah membiarkan itu semua terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang kemudian dilakukan kalau ada orang di fase itu? Melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, nyantai saja. Nggak ada gemeternya, nggak ada groginya, nggak ada neratapnya. Artinya hipotalamusnya sudah rusak dalam tataran teologisnya itu. Nggak ada cara lain yang kemudian bisa dilakukan. Apa itu? Memperbanyak istighfar. Banyak-banyaklah astaghfirullahaladzim. Dan SEHA-nya itu adalah istighfar, astaghfirullahaladzim itu. Nggak ada cara lain, sudah harus memperbanyak istighfar dan ngaji Quran itu. Ngaji Quran itu yang lancar sama yang grodal-gradul pahalanya banyakan mana? Banyakan mana? Seneng ya sing grodal-gradul. Jadi hadis riwayat Aisyah itu menyebut bahwa orang yang kesulitan ngaji, ya dalam bahasa kita grodal-gradul itu pahalanya di 2 kali lipatkan. Sudah selesai berarti? Belum. Alif lam mim itu kalau orang lancar ngaji berapa pahalanya? 30. Alif lam mim. Tapi kalau orang grodal-gradul alif iki alif tadudu. Alif lam mim grodal-gradul itu pahalanya 60. Jadi bersyukurlah orang yang grodal-gradul itu. Grodalnya dapat pahala, gradulnya dapat pahala. Jadi 2 kali lipat. Tapi Allah itu maha adil. Orang yang lancar ngaji 5 menit dapat berapa halaman? Taruhlah bolak-balik ya, secara bolak-balik ya. Jadi 2 halaman, dia pahalanya 2 halaman. Orang yang grodal-gradul berapa halaman? Ya grodal-gradul separuh itu ngoyo ya. Pahalanya di berapa kali lipat kan? 2 kali lipat kan? Berarti pahalanya 1 halaman. Lu kan enak wong sing lancar. Maka yang grodal-gradul jangan istiqomah di grodal-gradulnya, maka harus berusaha berikhtiar terus untuk supaya lancar ngajinya, karena nanti pahalanya juga akan lebih banyak. Di sini tuh makna sesungguhnya yang terkandung di situ itu Allah itu mengapresiasi kepada mereka yang mau belajar, kepada mereka yang mau hijrah. Diapresiasi oleh Allah, pahalanya di 2 kali lipatkan. Maka kalau ada orang yang tidak pernah sholat maghrib di Rodotul Jannah ini, terus kemudian tahu-tahu ikut sholat maghrib, dik datang ikut sholat maghrib di sini, yo jangan digojloki. Ngimpi opo cak sampean iso maghriban dong kene ngomong sak umur gak pernah sampean niku sholat ngono. Kok saiki moro-moro sholat sampean kesambet apa? Enggak gitu. Jadi yang mereka yang mau hijrah dirangkul untuk kemudian mulai nak sampean sholat neng kene itu dapat bla 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 gitu ya. Jadi itu yang terkandung. Nah, A-nya itu adalah astaghfirullah tadi itu. Di Al-Anfal ayat 33. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab sekelompok orang selama Rasulullah masih hadir bersama mereka. Allah tidak akan mengadab sekelompok orang selama mereka beristighfar. Dalam konteks kekinian, dalam konteks personal kita, Allah tidak akan mengadab seseorang ketika Rasulullah hadir. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sunnah-sunnahnya. Allah tidak akan mengadab seseorang ketika orang itu menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Allah tidak akan mengadab seseorang ketika orang itu banyak beristighfar.
Azab itu bisa berupa penyakit enggak? Bisa. Maka dalam konteks medis, Allah tidak akan mengirimkan penyakit kepada seseorang ketika orang itu menjalankan sunnah Rasul. Allah tidak akan mengirimkan penyakit kepada seseorang ketika orang itu banyak beristighfar. Lalu apa bukti otentiknya? Panjenengan baca penelitiannya Dr. Aisyah Dahlan, ahli neuroscience itu meneliti tentang korelasi atau hubungan antara istighfar. Penelitian beliau astagfirullahaladzim, istighfarnya. Jadi meminta ampun dan kemudian mengagungkan asma Allah. Bukan astagfirullah saja, atau sayyidul istighfar yang panjang itu. Cukup astagfirullahaladzim saja. Penelitian itu membuktikan bahwa orang-orang yang beristighfar itu dicegah dari berbagai macam penyakit dan kemudian diobati, disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Maka ayat tadi itu dipadukan dengan penelitian tadi membuktikan bahwa orang-orang yang beristighfar itu akan dicegah dari berbagai macam penyakit dan akan disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Mekanismenya seperti apa? Secara singkat, mekanismenya kaitan dengan oksigenasi di dalam tubuh kita. Keberadaan oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Ibaratnya dalam keseharian kita oksigennya 100 gitu jumlahnya. Ketika seorang itu beristighfar, jumlahnya menjadi 180, hampir 2 kali lipatnya. Terus apa manfaat oksigen yang muncul lebih banyak dibandingkan dalam keseharian tanpa istighfar itu? Atau istighfarnya kurang? Bapak yang dirahmati Allah, bagian terkecil tubuh kita itu namanya sel. Sel yang sejenis membentuk jaringan, beberapa jaringan jadi organ, beberapa organ jadi sistem organ. Berbagai macam sistem organ jadilah tubuh kita. Yang pengen saya sampaikan, sakit apapun seseorang, itu yang sakit adalah selnya. Karena sel nanti membentuk jaringan, jaringan membentuk organ. Maka penyakit apapun yang diderita seseorang, yang sakit itu selnya. Orang diabetes yang sakit apanya? Sel pankreasnya. Orang asma yang sakit apanya? Sel paru-parunya. Orang stroke yang sakit apanya? Sel otaknya, dan seterusnya itu. Maka penyebab dari berbagai macam penyakit itu adalah selnya. Selnya sakit. Selnya sakit karena apa? Selnya sakit itu karena kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen dengan berbagai macam penyebabnya itu menyebabkan selnya sakit, kemudian organnya akan sakit. Nah, ketika orang itu beristighfar, kadar oksigen di dalam tubuhnya itu meningkat menjadi hampir 2 kali lipatnya. Ibaratnya 100 menjadi 180. Kesehariannya 100, nah kemudian 80 lebihnya karena istighfar ini buat apa? Apa manfaatnya? Sel yang tadi kekurangan oksigen, sehingga orang itu kan sakit. Ketika 100 kan bukti otentiknya dia sakit. Ada selnya yang rusak. Ketika kemudian dia beristighfar, selnya menjadi 180, oksigennya menjadi 180, maka oksigen itulah yang kemudian memberi subsidi kepada sel yang sakit tadi itu. Sel yang rusak, yang sakit tadi, yang kekurangan oksigen, karena disupport oksigen hasil dari peningkatan karena istighfar ini tadi, maka kemudian lambat laun sel yang rusak tadi karena terpenuhi kebutuhan oksigennya, tambah lama tambah membaik, pada satu titik selnya kembali normal. Kalau selnya kembali normal, jaringannya membaik, organnya juga membaik, maka penyakitnya juga akan Allah sembuhkan. Di situ mekanisme bagaimana istighfar itu mampu mengobati dan menyembuhkan, mencegah dan mengobati penyakit. Pertanyaannya berikutnya adalah, berapa banyak istighfar yang harus diucapkan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka seberapa banyak ucapan astagfirullah itu supaya dapat manfaat seperti itu tadi, maka Rasulullah lah yang kemudian menjadi contohnya. Pertanyaannya lagi, ngapain Rasulullah itu beristighfar? Istighfarnya Rasulullah itu ada riwayat 70, ada riwayat mengatakan 100.
Ngapain Rasulullah beristighfar? Wong istighfar itu kan minta ampun kepada Allah. Kemudian ketika diampuni dosa-dosanya atas izin dan rahmat Allah, maka dia akan dimasukkan ke surga. Ngapain Rasulullah beristighfar? Wong dijamin masuk surga. Ngapain Rasulullah beristighfar? Wong beliau maksum. Jawabannya pasti dua, tataran teologis dan tataran medis. Teologisnya karena rasa bersyukurnya Rasulullah itu, sama persis dengan ketika sholat kakinya bengkak itu. Sebagai bentuk rasa syukurnya itu, maka Rasulullah banyak beristighfar. Cara teologis keduanya adalah supaya diikuti oleh umat. Kita mengikuti itu sebagai contoh. Nah, yang kedua besarnya itu adalah tataran medis itu. Hal itulah yang menyebabkan kesehatan Rasulullah itu optimal. Karena keistiqomahannya dalam beristighfar ditunjang dengan penelitian tadi, maka sel yang rusak hari itu diperbaiki oleh oksigen yang tinggi itu tadi melalui mekanisme istighfar itu. Nah, ketika seseorang kemudian beristighfar itu kadar oksigennya meningkat minimal 100 kali dalam satu hari. Apakah ada dampaknya ketika hari ini baca istighfar 2000 kali? Karena sudah 2000 kali kan berarti punya cadangan untuk 19 hari. Terus besok tidak baca istighfar, lusa tidak baca istighfar, ahad tidak baca. Ternyata itu tidak berdampak. Dampaknya cuma hari itu saja. Hari ini saja dampaknya. Besok kalau kemudian tidak membaca istighfar lagi, oksigennya balik normal. Itu penelitiannya. Maka di situ itulah letak keistiqomahan itu. Jadi tidak bisa nyimpen sekarang 2000, besok libur, itu nggak bisa. Maka istighfar itu harus dibaca rutin dalam kesehariannya minimal 100. Nah, ketika kemudian oksigennya tinggi tadi, sel yang kemudian Allah sembuhkan ini tadi berapa banyak? Wallahu a'lam. Kapan kemudian selnya itu menjadi sehat kembali? Sama, wallahu a'lam. Walaupun sesungguhnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Wala fis sama'i wala asghara min dalik wal akbaru ila fi kitabim mubin. Kejadian-kejadian kecil, kejadian-kejadian hebat yang kita alami itu tertulis semua di Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya kapan sembuh dengan istighfar itu ada di Lauhul Mahfuz. Tapi kan kita tidak tahu kapannya itu. Karena kita tidak tahu, apa yang kemudian kita lakukan? Berikhtiar yang terbaik. Maka insya Allah akan diberi yang terbaik pula oleh Allah. Kalau memang belum disembuhkan dengan berbagai banyak istighfar itu tadi, kok nggak sembuh-sembuh penyakitnya, ya memang belum waktunya sembuh. Ya barangkali memang karena istighfar kita yang masih kurang. Dengan sedekah tadi kok nggak waras-waras penyakitnya, ya mungkin sedekahnya yang kurang lillahi ta'ala. Sudah lillahi ta'ala kok masih nggak sembuh-sembuh, ya barangkali kurang istiqomah. Lu istiqomah kok masih belum sembuh, ya barangkali kurang besar. Ya memang seperti itu polanya. Nah, maka istighfar yang minimal 100 kali itulah yang menjadi salah satu hal yang mampu mencegah dan mengobati penyakit. Puncaknya adalah T itu takwa. Itu puncaknya. Semua rangkaian SEHA itu tadi itu merujuknya nanti ke T, ke takwa itu. Takwa itu sederhananya itu kan menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang. Ayo coba itu terapkan di dunia kedokteran, di dunia kesehatan. Ketika menjalankan apa yang diperintahkan dalam tataran medis, menjauhi apa yang dilarang dalam tataran medis, itu kan pasti sehatnya loh. Jantung harus dijaga dengan banyak olahraga, ya, maka kemudian akan disehatkan jantungnya. Untuk kesehatan jantung, jangan banyak konsumsi makanan-makanan yang tinggi kolesterol, misalkan, itu dijauhi. Maka kemudian jantungnya ya tidak akan, pembuluh darah di jantungnya tidak akan muncul plak, tidak akan muncul kerak yang kemudian nanti menyebabkan penyumbatan dan seterusnya itu. Nah, dalam tataran teologisnya, orang-orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah sesuatu yang hebat. Lalu cirinya orang yang bertakwa itu apa? Paling mudah untuk kemudian dihafal dan itu diterjemahkan dalam tataran medis itu Ali Imran 134 itu.
Cirinya orang yang muttaqin itu alladzina yunfikuna fis sarai wa dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. 3 ciri orang-orang yang bertakwa itu. 1, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit, sedekah tadi itu. Kemudian orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang yang mampu menahan amarah. Itu yang E tadi itu. Kemudian orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, termasuk bagian dari emosi tadi itu, supaya kemudian menghilangkan dendam dan menjadi orang yang sabar. Ketika ciri-ciri itu ada, apa yang kemudian Allah janjikan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia tolak ayat 2 akhir dan 3 awal itu. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka jadilah orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah. Apa yang kemudian Allah janjikan? Allah akan memberi jalan keluar, memberi solusi dari segala permasalahan yang dihadapi, dan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam konteks kedokteran, dalam konteks kesehatan, penyakit itu masalah enggak? Masalah. Maka ayat itu bisa diterjemahkan, ketika orang itu bertakwa, maka Allah akan memberi jalan keluar dari penyakitnya. Dengan cara apa? Disembuhkan. Dan kemudian Allah memberi rezeki dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun itu. Maka dalam tataran kedokteran Islam, orang-orang yang muttaqin pasti orang yang sehat. Tapi jangan dibalik. Berarti kalau orang sakit itu enggak muttaqin. Enggak, orang yang sakit itu adalah orang bertakwa yang lagi diuji oleh Allah, lagi dites tingkat kesabarannya, tingkat keistiqomahannya, dengan berbagai macam tes-tes yang berupa sakit itu. Dan penyikapan terhadap sakit itu yang kemudian menarik bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu menjadi bagian dari rahmat Allah untuk mekanisme menggugurkan dosa-dosanya. Karena ketika orang sakit dicabut 3 hal, keceriaan di wajahnya, selera makannya, dan dosa-dosanya. Wa idza maritu fa huwa yasfin, ketika Allah kemudian menyembuhkan, keceriaannya dikembalikan, selera makannya dikembalikan, dosa-dosanya tidak. Maka sering-seringlah sakit supaya dosa-dosanya digugurkan. Enggak. Jangan dipotong loh ini. Nah, maksudnya ketika diamanai sakit, terima itu dengan ikhlas, karena itu menjadi bagian dari mekanisme Allah, skenario Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi, Bapak yang dirahmati Allah, di tahun depan ini kita untuk supaya bisa mengakses yang 0 sampai 100 mutlak sampai 100 itu, kita harus banyak-banyak bersedekah. Kita harus menjaga emosi kita harus lillahi ta'ala dengan segala aktivitas, terutama ibadah-ibadah makruh kita itu, kita harus memperbanyak istighfar, dan kemudian jadilah bagian dari orang-orang yang muttaqin itu. Dari situ itulah kita mampu mengakses 0 sampai 100, tidak hanya 0 sampai 60 saja. Artinya apa? Artinya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ada yang disebut dengan self healing. Jadi self healing itu tubuhnya akan menyembuhkan dirinya sendiri, mekanismenya melalui SEHAT itu tadi. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berharap kepada Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun, dan apabila ada di antara kita atau keluarga kita yang sakit, semoga bisa segera diberi kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasifil ba'sa isfi antas safi'ila sifa'an sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan dari saya cukupkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.